Apakah kamu memegang dunia atau tidak? Kamu menggenggam ataupun kamu memiliki banyak hal dalam kehidupan dunia ini atau tidak? Tidak perlu terlalu dipikirkan, kata beliau, karena dunia tidak akan lebih daripada 6 hal. Dunia azallu minaz zalili, yaitu dunia itu lebih hina daripada yang paling hina. Wa aqallu minal qalili, dan lebih sedikit daripada yang sedikit. Jadi apa yang 6 itu, dunia itu tidak akan lebih dari yang pertama, makulin, yang dimakan. Hidup isi dunia ini yang pertama adalah makan, siapapun makan. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat karunia yang tak pernah henti-hentinya. Masih Allah bimbing kita dengan hidayahnya, dengan hidayah dari Allah. Kita sekarang berada di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah. Kita hambakan diri, kita tunduk patuh kepada Allah, beribadah, melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan untuk menjemput nasib yang baik. Mudah-mudahan kita adalah yaitu selamat dunia akhirat, menang beruntung dunia akhirat, dan insya Allah terus naik kualitas surga kita ke tingkatan yang semakin tinggi. Amin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meneladani Nabi Muhammad, mencontoh meniru beliau, mempelajari, memahami, mengamalkan apa yang beliau tinggalkan. Bahkan mudah-mudahan kita dimampukan untuk ikut mendakwahkannya, ikut yaitu memberikan teladan kepada lingkungan masyarakat dengan keteladanan yang mulia. Mudah-mudahan nanti dapat syafaat kita dari Nabi. Mudah-mudahan nanti kita diizinkan oleh Allah bertemu dan bersama Nabi di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah zuhur, salat zuhur yang berbahagia. Pada kesempatan yang singkat ini kita lihat pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa pesan beliau untuk kita semua? Kata beliau, la tahzan ala dunya fa inna dunya sittatu asya. Tidak perlu kamu sedih, jangan hiraukan, jangan terlalu engkau memikirkan yaitu dunia. Apakah kamu memegang dunia atau tidak? Kamu menggenggam ataupun kamu memiliki banyak hal dalam kehidupan dunia ini atau tidak? Tidak perlu terlalu dipikirkan, kata beliau, karena dunia tidak akan lebih daripada 6 hal. Kita lihat secara singkat, karena kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, banyak orang yaitu terlalu sibuk, terlalu terbebani dengan kehidupan dunia, terlalu ambisi, terlalu yaitu dalam hidup ini yaitu terlalu galau misalnya. Padahal dalam Al-Quran kita disuruh agar menikmati ataupun hidup dengan yaitu aturan agama, kita ikuti aturan agama agar hidup ini benar-benar bisa kita nikmati. Kata Sayyidina Ali juga, ad-dunya azallu minaz zalili, yaitu dunia itu lebih hina daripada yang paling hina. Wa aqallu minal qalili, dan lebih sedikit daripada yang sedikit. Jadi apa yang 6 itu, dunia itu tidak akan lebih dari yang pertama, makulin, yang dimakan. Hidup isi dunia ini yang pertama adalah makan, siapapun makan. Orang Islam makan, bahkan orang kafir, mereka juga makan. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau mereka halal haram, mereka makan. Tidak ada batasan, suci atau tidak suci dimakan. Mereka ya dengan tanpa batas. Kalau kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya ikut aturan Allah. Kulu washrabu, makan,
minum, kata Allah, wala tusrifu. Aturannya adalah yaitu jangan berlebihan, jangan mubazir, jangan boros. Yaitu dipesankan oleh Nabi kita bahwa makan itu untuk agar berdiri tulang punggung. Kalau ingin menambah maka bagi 3 lambung, sepertiga untuk tempat makan makanan, sepertiga untuk tempat air minuman, sepertiga lagi untuk tempat lewat angin pernapasan, sehingga berimbang. Maka kita ikuti aturan itu. Kadang sebagian orang saking semangat, saking terlalu banyak makan, sehingga tempat air habis, tempat untuk bernapas pun tinggal hampir habis, tinggal sangat sedikit. Sehingga ketika seseorang yang tidak ikut aturan agama setelah dia makan, maka dia susah berdiri, maka dia tidak semangat bekerja, maka dia lambat bergerak. Kenapa? Karena berlebihan, tidak ikut aturan agama. Kalau kita umat Islam tentunya mesti berhati-hati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Selain memang itu adalah aturan agama, kita butuh sehat ya. Kita tentunya adalah orang-orang yang yaitu ingin sekali dalam keadaan selalu diberi kesehatan. Maka sehat itu tentunya salah satunya adalah dengan memikirkan, memperbaiki pola makan. Tentunya salah satunya. Itu yang pertama kaum muslim yang berbahagia, yaitu isi dunia ini yang pertama makan. Yang kedua adalah wa masyrubin, minum. Siapapun minum, kalau haus minum. Ya, kalau kita puasa misalnya kita minum pada waktu berbuka. Kalau orang-orang kafir kapan saja dia mau minum, bahkan apa saja mau dia minum, bahkan yang haram ya, walaupun mungkin ada ya, tapi kebanyakan mereka tidak dengan batasan-batasan, dengan mabuk. Kadang umat Islam juga ada yang ikut-ikut, yaitu dengan kebiasaan jahiliyah. Apa itu? Teler, mabuk, gitu kaum muslim yang berbahagia. Tapi kita yang ingin berhati-hati, ingin bahagia, selamat dari kebiasaan yang tidak baik, maka cara minum kita adalah cara minum yang mulia. Yang kita minum adalah sesuatu yang suci, ya halal, dengan tangan kanan, dengan perlahan, dengan menyebut nama Allah, ya apalagi misalnya yaitu dengan batasannya. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak sehat karena tidak yaitu memperhatikan apa yang dia minum, apa yang dia masukkan ke dalam rongga tubuhnya. Itu akan tentunya berpengaruh. Makanan, minuman berpengaruh kepada perbuatan kaum muslimin yang berbahagia. Makanan yang kita masukkan sebagiannya tentunya jadi, ada yang jadi daging, ada yang jadi yaitu kotoran, ada yang jadi ya apalagi sperma, ada yang jadi darah lalu dipompakan oleh jantung ke otak lalu memerintahkan anggota tubuh melakukan perbuatan-perbuatan. Kalau itu dari harta halal, dari harta yang bagus, thayyib, makanan dan minumannya dari harta yang halal, thayyib, tentunya perbuatan yang keluar dari orang ini perbuatan baik. Tapi kalau yang dimakan harta haram, makanan minumannya kotor haram, maka perbuatannya yang dilahirkan dari mengkonsumsi setelah memakan harta haram, tentunya itulah keluar perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan tercela. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang kedua, kita mesti perhatikan apa yang kita minum, cara minumnya, dari mana kita mendapatkannya. Itu kaum muslimin. Yang ketiga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, isi dunia ini adalah yaitu wa masmumin. Apa itu? Aroma yang dicium. Kemana saja kita ada khas aroma, aroma harum, aroma standar, ataupun maksudnya tidak harum, tidak busuk, ataupun ada aroma yang tidak asik, yaitu aroma yang tidak sedap, ataupun istilah lainnya mungkin ya busuk. Begitu kaum muslimin. Maka kita suka sekali dengan yang harum-harum. Tapi tentunya kalau laki-laki mungkin oke, bebas pakai parfum. Kalau perempuan dibatasi pakai parfum ya. Perempuan dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena laki-laki ini kalau lewat perempuan di sampingnya dengan aroma yang mencolok, yang kuat, maka dia akan cepat terpancing. Nah, gitu. Maka perempuan itu dilarang memakai parfum yang kalau akibatnya akan membuat terpancing syahwat laki-laki. Maka kita umat Islam berhati-hati.
Yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia, isi dunia ini adalah yaitu yang pertama tadi makulin, yang kedua masrubin, yang ketiga masmumin, yang keempat markubin. Apa itu markubin? Yang ditunggangi. Yang ditunggangi yaitu kendaraan. Ada orang kendaraannya mewah, kemana-mana, macam-macam lah. Kalau kita umat Islam bagaimana? Boleh. Nabi itu kendaraannya paling mewah. Sekiranya Nabi sekarang hidup, maka Nabi itu pasti kendaraannya adalah kendaraan yang paling berwibawa, paling mewah. Kenapa? Di masa itu Nabi kendaraannya adalah unta merah, unta paling mahal gitu. Lalu tentunya beda kita dengan orang kafir, beda kita dengan orang yang tidak beriman adalah kendaraan kita untuk yaitu amal soleh, untuk agar semangat beribadah, agar cepat ke rumah Allah, agar membantu orang, agar meringankan beban orang. Begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia yang kelima adalah ya dari apa isi dunia, kata beliau, kata Sayyidina Ali, yaitu waman kuhin, yang dinikahi. Nikah itu isi dunia itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita umat Islam, kalau kita misalnya menikah itu adalah dengan cara ya ikut aturan agama. Kenapa menikah? Karena agar tidak berzina. Kenapa menikah? Karena untuk agar ada tempat sasaran daripada yaitu sasaran syahwat secara halal, secara berpahala. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang berbahagia itu sudah 5. Maka kita umat Islam perlu yaitu suka dengan syariat, cinta dengan yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir kaum muslimin yang berbahagia isi dunia ini adalah wa malbusin. Apa itu malbusin? Yaitu yang dipakai, pakaian. Semua orang pakai pakaian, tapi kita orang beriman tentu berpakaian kita adalah berpakaian terhormat. Pakaian kita adalah pakaian yang niatnya memakai pakaian adalah karena ingin mematuhi perintah Allah, menutup aurat. Ya, laki-laki menutup aurat, bahkan kebanyakan laki-laki lebih dari sekedar aurat yang dia tutup. Tapi ada juga sebagian kecil yang malah dia yaitu merasa bangga, merasa tren kalau nampak lututnya, nampak auratnya, maka itu berarti tidak orang beriman. Perempuan lebih berhati-hati lagi, karena perempuan auratnya banyak, seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Maka tentunya kaum muslimin berbahagia kita jaga, kita kawal, yaitu pasangan kita, anak perempuan kita, siapa lagi kakak beradik perempuan kita, keluarga kita, untuk agar jangan sampai kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah menjadi seorang yang dayus. Apa itu? Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa cemas, takut, tidak ada rasa gelisah, khawatir ketika keluarga perempuannya membuka aurat. Ketika ada keluarga perempuannya, pasangan, anak, kakak beradik, orang tua, keluarga perempuannya keluar rumah dengan yang bukan mahram, ataupun misalnya nampak auratnya bercampur dengan lawan jenis dengan tidak mengikuti batasnya, maka bisa saja kita menjadi dayus. Apa itu? Orang-orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga, begitu, karena tidak ada rasa cemburu kepada anggota keluarganya yang perempuan ketika mereka tidak menutup aurat, tidak mengikuti aturan agama. Maka mari kita yaitu semangat dalam menjemput kebahagiaan kita, keselamatan kita, tentunya dengan memperhatikan, mengenali segala hal dan mencocokkan sikap kita dalam yaitu melalui ataupun menyikapinya. Itu saja mungkin pengajian kita ataupun materi kita pada kesempatan singkat ini. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.